Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini baru ya, hari ini hari terakhir kita ya. Gimana, mau belajar atau tidak? Udah baca belum kisi-kisinya? Astagfirullah. Kisi-kisinya, Bu. Ini sih bukan PR namanya. Emang ini. Kemarin nih yang belum ngumpulin siapa lagi? Ahmad Rozikin ada tidak? Kemana? Alfa? Pergi kemana? Akbar Rifai? Amanda? Anissa? Arafa? Bayu? Apa ya? Nggak ada suaranya Bayu nih. Oke, Devin Alfa, Dwi Mulyaningsih, Fatiha, Fatir. Kenapa? Yang berisik itu kan? Febri, Feni, Hafiz, Imelda, Alfa, oke, Kaila, Masya, Muhammad Rifki, Muhammad Zaki, Muhammad Angga, Alfa, oke, Muhammad Rizky, Alfa juga, Nadia, Noval, Novianti, Rafael, Raihan, Riko, Rizky Amelia, Rizky Desti, Sarah, Shanda, Shiva, Yafi, Zahra. Siapa yang belum disebutin? Sudah semua? Ibu kasih kisi-kisi kamu kan? Udah dibaca belum? Siapa yang belum baca? Dia belum baca di luar aja. Ada yang ngomong belum dikasih. Masya Allah. Oke, sekarang kita bahas kis-kis ya. Ulangan, kalian nggak bisa ngerjain apa-apa, ya. Jangan ada pikiran bahasa Indonesia chill. Bahasa Indonesia chill, nggak usah belajar, gampang. Tahu-tahu pas dihadapin soal bahasa Indonesia tuh kebanyakan kosong. Ibu lihat esainya. Kenapa kayak gitu? Padahal kamu bisa nulis ya, kayak nulis ya apapun gitu, yang kira-kira tuh masih logis jawabannya. Jangan ngawur gitu jawabannya kemana-mana. Ya. Kalau kamu kosong esainya, itu kamu nggak punya nilai. Itu kalau misal ada esai ya. Oke, kita bahas yang pertama teks ulasan. Ciri-ciri teks ulasan, Ibu pernah bahas. Apa ciri-cirinya? Coba Rafael, strukturnya apa? Strukturnya terdiri atas identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Ya, satu itu ciri-cirinya. Lalu apa lagi yang lain? Coba. Berisi tentang kekurangan dan kelebihan suatu karya. Apalagi? Berisi informasi yang lengkap terhadap fungsi karya yang berdasarkan pandangan atau opini dari penulis terhadap. Ya, Rehan apa yang keempat? Apa nggak kedengeran? Kedengeran nggak? Enggak. Apa? Kita memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut. Nah itu bisa kan kenceng ya? Karena kalau bercandanya kenceng banget ya. Giliran disuruh memberikan sebuah. Rehan. Nah jadi ciri-ciri teks ulasan itu ada 4 ya. Jadi kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan ciri-ciri teks ulasan ini. Yang pertama, strukturnya terdiri dari orientasi, lalu sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang kedua, berisi tentang kekurangan dan kelebihan.
logis aja pakai logika. Namanya juga teks ulasan, ya kan? Berarti isinya mengenai kekurangan dan kelebihan. Ada kekurangan, pasti ada kelebihan, ya. Gitu. Kemudian yang kedua, berisi informasi, ya. Namanya juga ulasan, ya isinya informasi lah, ya kan? Isinya informasi mengenai suatu karya. Gitu. Terus yang keempat, memberikan opini berdasarkan fakta, memberikan pendapat mengenai karya tersebut berdasarkan faktanya. Misalkan buku ini covernya gelap gitu. Terang ini. Kan ibu misalkan cover ini bukunya terlalu gelap, kekurangannya. Nah itu kan fakta kan, gitu. Jadi disebutkan, ya, berdasarkan fakta. Paham tidak ini ibu ngomong? Jadi kalau kamu kira-kira lupa sama aduh apa ya ciri-cirinya, aduh apa ya, gitu, kamu pakai logika ya. Ya Rehan. Febri apa Febri? Ikut-ikut aja. Kebiasaan ya. Heran. Jangan nanti lupa tahu-tahu nggak bisa nulis apa-apa. Oh ulasan. Isinya kekurangan sama kelebihan. Dengerin dulu. Terus apa lagi? Oh ulasan, isinya informasi mengenai suatu karya. Oh ulasan isinya pendapat atau opini berdasarkan fakta. Oh ulasan, strukturnya adalah orientasi, analisis, sinopsis, dan evaluasi. Gampang kan? Gampang, harus bisa ini. Kalau cuma ciri-ciri ya. Terus gimana cara mengulas suatu karya? Cara mengulasnya bagaimana? Ada tidak di sini? Cara mengulas suatu karya. Ibu pernah ngasih tugas ini belum? Nah, hah? Iya itu, tapi cara mengulasnya gitu. Masa? Nggak ada? Di halaman 3. Bagaimana cara menyusun teks ulasan? Kalau misalkan nanti di esainya ada tulisan teks tentang buku, suatu buku, terus kamu diminta mengulas teks yang ada di soal itu. Gimana cara nulisnya? Pertama, kamu nulis ini nih, teks ulasan puisi, misalkan teksnya itu puisi, teks ulasan puisi, apa judul puisi yang ada di soal itu? Nah, ya Derai-Derai Cemara, misalkan judulnya Derai-Derai Cemara, pengarangnya siapa? Biasanya ada puisi, ada pengarangnya kan? Nah, tulis pengarangnya Khairil Anwar. Terus tahun penulisannya. Nah, jadi yang pertama berisi identitas karya ya. Jangan lupa judul, pengarang itu wajib. Dan tahun kalau ada tahunnya. Lalu bagaimana cara menyusun kalimatnya? Ya. Gini, puisi ini merupakan karangan dari penyair besar. Nah, pokoknya sebaik mungkin kamu merangkai kata-kata. Apa yang kamu lihat dari teks tersebut bagaimana? Bahasanya mudah dipahami, atau ketika kamu membaca teksnya kamu sulit memahami, tulis saja ya, dituangkan ide gagasan kamu dalam membaca teks yang ada di soal itu ya. Bahasanya terlalu tinggi, misalkan menggunakan bahasa Melayu gitu kan, atau bahasanya bagaimana, bahasanya bahasa apa gitu. Paham ya? Yaudah, ayo kita bahas yang teks persuasif ya. Apa itu persuasif? Merupakan bacaan yang terdiri atas kumpulan paragraf berisi bujukan atau ajakan untuk membacanya. Oke, makasih. Intinya apa persuasif? Berisi ajakan. Berisi ajakan atau bujukan ya. Ayo, kemarilah gitu. Gaskeun, iya bisa itu, tapi itu bahasa gaul ya, gaul. Itu bahasa gaul. Ya, teks persuasif. Apa sih ciri-cirinya teks persuasif? Rehan apa Rehan? Itu yang A. Apa teks persuasif Rehan? Apa Rehan? Teks persuasif. Rehan, kalau ngomong jangan kumur-kumur. Kalau ngomong jangan kumur-kumur. Apa? Teks persuasif ya, apa ciri-cirinya?
Nggak kedengeran ibu, yang lain kedengeran nggak? Nggak kedengeran Rehan. Atau melakukan sesuatu yang menjadi kehendak penulis. Oke, terus? Apa lagi? Namanya ciri-ciri nggak cuma satu ya. Penulisannya. Terus? Bahasa yang digunakan? Antusias, provokatif, membaca lebih tertarik dan percaya apa? Mengenai suatu hal ya. Teks persuasif mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu kalimat ajakan ya kepada pembaca supaya mengikuti apa yang diharapkan oleh yang ngajak itu ya. Terus penulisan disertai pemaparan berupa data-data, argumen, fakta. Lalu isi tulisan bertujuan mendorong atau mempengaruhi, menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya. Paham ya? Persuasif itu mengajak, artinya dia menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, antusias. Bahasa yang digunakan bersifat menarik, antusias, dan sedikit provokatif ya. Biasanya apa sih, dalam hal apa kita menggunakan kalimat persuasif? Dalam belajar, apalagi? Ajak belajar juga bisa kan? Bisa? Hah? Iya, tapi kan itu sama ajak-ajak main kan? Apalagi? Kalau dalam apa resmi gitu apa? Kaila ya, Kaila pengen nikah? Enggak, Kaila nggak pengen nikah. Belum ada jodohnya, Bu. Udah ada ya. Ibu aja belum. Ya Allah, kamu kok kayak gitu, ibu jadi sedih. Ini dengerin ibu. Kalau dalam resmi gitu, biasanya kalimat persuasif itu pada pidato ya. Pada pidato ya, atau pada apa? Himbauan presiden ya. Misalkan, ayo semua menggunakan masker. Apalagi pidato ya, himbauan masyarakat atau iklan ya, iklan, poster itu isinya biasanya apa? Ajakan, persuasif itu. Jadi kalau diminta nanti apa sih contoh-contoh dari persuasif, kamu bisa jawabnya ya. Pidato, iklan ya, di poster. Gimana cara bikin kalimat persuasif? Kamu harus bisa bikin kelas 8, bukan SD ya. Tahu ya? Nah, seperti menggunakan kalimat ajakan, harusnya, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, atau sebagainya. Nanti kamu tinggal merangkai kata-kata selanjutnya. Paham ya? Oke, apa? Struktur teks persuasif. Pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Dibaca lagi ya nanti ya. Ibu bahas sedikit tentang tentang drama. Drama jangan lupa dibaca strukturnya ya. Ada pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, penyelesaian, alurnya. Jangan lupa juga dibaca unsur-unsur drama. Ada tema, alur, terus apa? Penokohan atau tokoh. Tokoh dengan penokohan sama atau tidak? Beda. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan sifatnya. Pintar. Ada latar, ada bahasa ya. Terus kalau drama itu ada prolog, dialog, dan epilog. Oke. Terus unsur-unsurnya ada konflik, ada mana tadi. Dibaca ya, Nak ya. Struktur drama ada prolog, dialog, epilog. Lalu membaca efektif ya. Membaca itu ada buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi dan non fiksi. Buku fiksi itu apa? Berisian nyata. Khayalan dong, imajinasi. Kalau non fiksi apa? Kenyataan ya. Kalau buku fiksi contohnya apa? Dongeng, cerpen, tabel, apalagi? Novel, komik, pinter ya. Kalau non fiksi apa? Ensiklopedia, terus kamus, artikel, kamus ya, itu ya. Ya, buku pelajaran. Ya, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Oke. Jadi menanyakan Apa?
Tadi lu ngomong ada. Mau nanya apa Zaki? Nanti jangan kangen sama ibu ya. Ya, nggak tahu deh Bu. Nanti kelas 9 ya. Nggak tahu deh nanti masih ngajar kelas 9 nggak ya?